juga. Halo pemirsa Generasi Mecin, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini saya baru keliling-keliling kota Bogor dengan sepeda nih. Bukan di Jakarta ini, di kota Bogor. Karena hari ini saya berada di The 101 Hotel Bogor Surya Kencana. Nah, hari ini saya kedatangan beberapa narasumber. Kenapa di Bogor? Karena spesifik mau membahas bagaimana kejadian-kejadian di awal tahun, persisnya di kota Bogor, ada tawuran pelajar yang sampai memakan korban jiwa. Nah, saya punya 3 narasumber hari ini yang sudah menunggu sepertinya di restoran di bawah ya. Bagaimana diskusi kita meredam tawuran di kota Bogor. Nonton Generasi Mecin hari ini. Yuk, kita masuk. Saya sudah berada di lounge teras gelis. Keringetan habis sepedahan tadi di depan. Saya sudah bersama 3 narasumber saya. Yang pertama ini ada, ada wakil rakyatnya Bogor nih. Ada Bapak Karnain Asyar MSI, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ada Pak Mulya Murhi Prihartono, selaku Ketua MKKS SMK Kota Bogor. Betul ya Pak Mulya ya? Iya. Nah, dan yang terakhir ini saya sering sekali lihat beliau di televisi ya. Ada Pak Reza Indragiri Amriel yang kita undang di sini sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI. Halo Pak Reza. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Saya mau nanya pertama ke Pak Mulya, di awal tahun nih, baru awal tahun, baru 2 bulan tawuran di Kota Bogor, bahkan sampai ada korban jiwa Pak Mulya. Apa yang menyebabkan itu semua? Apakah kurangnya sosialisasi atau masih kurang capek di pelajaran di sekolah atau gimana Pak? Menyikapi masalah tawuran yang berkembang di awal tahun 2020 ini ya, sebetulnya ini bukan masalah baru. Ya. Dan bukan cuma masalah Kota Bogor dan sebenarnya. Bukan cuma masalah Kota Bogor. Hanya perkembangan media sosial yang memang membuat pemberitaan ini menjadi sangat luar biasa. Dan ada korban jiwa. Dan ada juga korban jiwa. Betul. Sebetulnya korban jiwa sudah berulang kali terjadi. Jadi seingat saya selaku pelaku pendidikan yang sudah terjun di dunia pendidikan sekolah menengah kejuruan khususnya, itu mulai tahun 96 itu sudah marak. Sudah marak bergesernya tawuran model lama ke model baru dengan menggunakan senjata yang awalnya cuma gear, sepeda motor dipasangi ban, sampai sekarang bawa samurai dan celurit. Nah, kondisi ini kita sikapi dengan mencari solusi selaku pelaku pendidikan, mulai saat dari kita masih berada di naungan Dinas Pendidikan Kota Bogor, sampai sudah alih kelola sekarang ke Provinsi Jawa Barat. Tawuran bahkan kalau kita lihat frekuensinya sudah berkurang, hanya kejadian korban kemarin itu yang membuat viral masalah ini. Kalau kita amati perkembangan kejadiannya ini, Mas Parta ya, saat itu tawuran lebih ke arah antar sekolah. Antar dua sekolah biasanya. Ya? Okay. 2 sekolah dimulai dengan hanya janjian di satu tempat, istilahnya seperti sparring lah, 1 lawan 1, satu kalah maju satu lagi, dihitung skor lah, seperti turnamen. Dan itu mereka mencari tempat sepi, tercium masalah itu ya, beralih cara mereka, sampai kami di jajaran SMK Kota Bogor bersama-sama dengan SMP dan SMA saat itu membentuk Satuan Tugas Pelajar, Satgas Pelajar, dalam rangka mencoba mencegah saat sudah terjadi. Kemudian manakala kita sudah membentuk satuan tugas jaga di awal masuk sekolah, di pertengahan istirahat, sampai bubar sekolah, ya mereka anak-anak lebih pandai lagi, curi-curi waktu. Dan kurun sekarang ini kan sudah tengah malam, saat guru sudah tidak sanggup lagi. Di jam berapa kejadiannya? Rata-rata di 12 ke atas. Jam 12 malam? Jam 12 malam. Dan itu hari sekolah ya? Dan itu jam-jam sekolah. Kami biasanya memantau mereka sampai pulang ke rumahnya masing-masing itu lewat dari maghrib, kan tim Satgas kami turun. Nah, oleh karena itu fenomena ini ya memang sangat luar biasa.
lelah sih tidak, tapi sudah berbagai cara dari mulai pengajian rutin di setiap awal tahun pelajaran baru, program pembinaan karakter, wawasan kebangsaan baik dari lokal setiap sekolah maupun sampai ke tingkat provinsi itu ada program seperti itu. Ya bahkan untuk solusi-solusi tertentu yang sifatnya apa sih muncul hantam kita pernah adakan juga. Oke. Ini motif saya potong Pak. Motif tawurannya sendiri tuh memang ada semacam dendam klasik antar dua sekolah atau memang mengisi waktu luang aja untuk kita ketemu yuk untuk adu kuat atau gimana sih? Iya, dari hasil interogasi kita kepada anak-anak yang memang tidak semuanya kan dilaporkan kejadiannya atau tertangkap oleh pihak yang berwajib gitu, sehingga sebenarnya letupan-letupan kecil yang sering terjadi kita amankan sisa-sisa oleh tim Satgas, dipanggil kepala sekolahnya mau di lokalan sekolah atau sampai ke Polres saja, rata-rata mereka hanya senang-senang. Hanya senang-senang mengisi waktu seolah-olah lalu sebagai bentuk apa ya? Oh ini saya hebat luar biasa nih. Nah biasanya di setiap sekolah itu ada semacam apa ya? Jagoannya lah, keren-kerenan di antar pertemanan ya. Nah, sekarang ini bahkan setelah merebaknya sosial media bahkan itu sampai ada semacam anak yang bertugas untuk memvideokan perjanjian ada seksi mereka dokumentasinya itu, ada juga seksi ya? dokumentasinya, Pak Reza. Siap, kita break dulu sebentar. Abis ini saya mau nanya bagaimana dari sisi pemerintah daerah dan juga harusnya dari sisi orang tua ya, Pak Reza ya. Kita bakal bahas lagi abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.